Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas kecukupan data lagi mengenai sudut dan bangun datar lainnya ya. Perhatikan gambar, berapakah nilainya X? Nah, kita yang cari dalam nilainya X, berapakah? Berarti harus dalam bentuk angka hasilnya ya. Apabila 1 bisa menjawabkah? 7AB sama dengan 5BC sama dengan 5CA. Untuk poin ke-1 berarti artinya misalkan ya Mbak buat AB itu adalah T contoh aja. Berarti BC itu adalah 7/5AB. 7/5AB. Maka nanti CA atau AC itu sama aja dengan 7/5AB juga. Gitu kan? Ini 7/5-nya AB. Untuk CA adalah 7/5-nya AB. Nah, terus bagaimana? Apakah bisa menentukan nilainya X? Nah, X adalah sebuah sudut. Bisa nggak dicari nilainya? Bisa banget ya. Asalkan semua sisinya sudah diketahui, maka X bisa kita cari menggunakan apa, Dek? Kita gunakan aturan cos. Aturan cos X itu rumusnya apa? Sisi yang mengapit kuadrat kita jumlahkan, berarti kan AB ya. AB kan udah ada, ya. Berarti T kuadrat ditambah dengan oh iya, ini AB-nya tuh T ya. Berarti 7/5T kuadrat dikurangi 7/5T kuadrat ya. Jadi sisi yang mengapit kuadrat kita jumlahkan dikurangi dengan sisi depannya. Dibagi dengan 2 kali sisi yang mengapit. Berarti AB dengan AC. AB-nya berapa? T ya. AC-nya berapa? 7/5T ya. Ini kita ganti T, ini kita ganti T. Oke ya. Nah, nanti kan ketemu berapakah besarnya sudut X. Oke ya, Dek ya. Nah, terus poin 1 berarti bisa menjawab. Cukup ya. Kita masuk ke poin 2. Apakah poin 2 juga bisa menjawab? Sama saja. Semua sisinya diketahui nih, Dek. Misalkan Mbak buat AB-nya adalah T. Maka nanti BC-nya berapa? BC-nya adalah 6/5AB atau 6/5T. Ya, berarti AC-nya berapa? Atau CA-nya berapa? Dia adalah 6/4 T. Nah, semua sisi pada segitiga diketahui, maka nanti sudut X juga bisa kita dapat menggunakan aturan cos. Oke ya? Ya, maka 1 cukup, 2 juga cukup. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita bahas soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 tuh hampir sama konsepnya dengan soal nomor 1. Perhatikan gambar. Apakah pada segitiga besar sudut Z itu lebih besar dari Y, lebih besar dari X? Ini ada kata-kata apakah ya. Kalau apakah maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Asalkan pernyataan menggunakan poin ke-1 itu bisa menjawab cukup ya. Yuk. Jika pada segitiga tidak diketahui sudutnya sama sekali, maka kalau mencari sudut itu harus diketahui ketiga sisinya, Dek. Kita bisa menggunakan aturan kosinus ya. Nah, ini poin ke-1 hanya diketahui BC. BC-nya mana? Ini BC. Hanya diketahui satu sisi, ya otomatis sudutnya X, Z, dan Y belum bisa ketemu. Oke ya, berarti poin 1 itu belum cukup. Untuk poin 2 saja, apakah bisa mencari sudut Z, Y, X apabila hanya diketahui AC? AC-nya 2 nih. Nggak ada. Kita tidak ada perbandingan sisi untuk membuat aturan kosinus karena sudutnya tidak ada yang diketahui. Oke ya, berarti 2 saja juga tidak cukup. Ya, untuk poin kita kalau gabung 1 dan 2 ya, BC-nya 3. Coba ya gabung ya, BC-nya 3, AC-nya 2, AC-nya 2. Apakah bisa ketemu sudutnya X, Y, Z? Misal ya, kita menggunakan aturan kosinus Y, itu juga belum cukup, Dek. Karena kalau kita menggunakan aturan kosinus, contoh ya, Y, cos Y itu rumusnya adalah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi sisi depannya, AB kuadrat. Lah ini AB-nya nggak ada, ya. Dibagi 2 kali sisi yang mengapit, 2 kalikan 3. Ya, maka 1 dan 2 digabung pun itu belum cukup. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, soal UTBK lagi ya, tahun 2019. Perhatikan gambar. Apabila AC sama dengan 2AD, maka di sini kita bisa buat AD banding AC
Ini AD-nya sini, AC-nya ke sini ya, yaitu 1:2. Oke, putuskan berapakah panjangnya DE. Kalau mencari berapakah berarti harus ketemu angkanya ya. Berapakah panjangnya DE? DE mana? Ini DE nih. Apakah bisa kita mencari DE jika menggunakan pernyataan yang ke-1, DE ditambah BC sama dengan 12. Yang diketahui sudah ada ini ya. Ini kita masuk ke konsep kesebangunan D. AD sama AC itu udah ada. DE sama BC juga sudah ada hubungannya, pasti ketemu. Hubungannya gimana Mbak? Gini ya, segitiga yang kecil banding segitiga yang besar, berarti ini ya, DE banding CB, maka nanti jadinya segitiga kecil banding segitiga besar, ya, sama dengan AD dibagi dengan AC, ya. DE-nya berapa? DE-nya Mbak tulis saja DE. Ya, CB-nya berapa? Berarti BC adalah 12 kurangi DE. 12 kurangi dengan DE. AD-nya berapa? AD banding AC itu adalah 1:2. Ya, gitu ya. Maka 2 DE, kita kalikan silang, sama dengan 12 kurangi DE. Paham ya, Dik ya? Ini ke sana. 3 DE ya. Sama dengan 12. Maka DE-nya ketemu 4. Oke, berarti poin 1 bisa menjawab. Untuk poin kedua, apabila diketahui AB sama dengan 12, apakah kita bisa mencari DE? Tidak bisa ya, Dek ya. Ini AB-nya 12. Kita juga nggak tahu antara AB itu 12 itu perbandingan AE dan AB-nya berapa. Oke ya. Lalu juga tidak diketahui perbandingan antara DE dengan BC-nya. Justru ini poinnya. Ini harus diketahui perbandingannya. Oke ya, berarti nomor 2 itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi yang bisa menjawab hanya poin 1, yaitu A gitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Pada segitiga siku-siku ABC, nilai AC adalah 7 ya, AC-nya 7. Berapakah panjang garis tinggi CD? CD kita cari. Nah, gini ya. Nah, Mbak gunakan konsep perkalian air mancur ya, nih waktu SMP nih. Gimana caranya? Caranya kayak gini. Kalau mencari CA, maka CA kuadrat sama dengan AD dikali AB. Ingat ya. Kalau mencari ini, CB kuadrat sama dengan BD dikali BA. Kalau mencari CD kuadrat, maka DB dikali DA. Ingat ya, Dek ya. Ingat konsep ini. Terus, apakah bisa kita mencari CD jika diketahui poin ke-1 nilai BD-nya adalah 3. BD-nya 3. Mana BD? Ini ya. Oh, ini BD. Nah, BD-nya 3. Bisa nggak, Dek? Bisa nih. Kita gunakan konsep AC. Nah, kan AC kuadrat sama dengan AD dikali AB. Gitu ya. AD kali AB. Ini kan 49. Oke. AD-nya berapa? AD aja ya, AD ya. AB-nya berapa? AB-nya berarti kan AD ditambah dengan 3 ya. Kan BD-nya 3 di soal. Nah, di sini kita ketahuan deh AD-nya. Berarti kan AD kuadrat ditambah 3AD. Nanti kita menggunakan konsep AD kuadrat ditambah 3AD dikurangi 49 sama dengan 0. Kita nggak usah lanjutin, nggak apa-apa. Yang penting kan ketemu AD-nya ya. AD-nya ketemu. Apakah BC-nya ketemu? Apakah CD-nya ketemu? Ketemu banget. Kan AD-nya ketemu. Nanti bisa gunakan teorema Pythagoras. Berarti 49 dikurangi AD kuadrat. Terus kita akar. Oke ya. Berarti poin 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita gunakan konsep kedua. Apakah poin kedua juga bisa menjawab? Kita lihat BC-nya 5. BC-nya 5 di sini. Apakah CD-nya ketemu? Bisa deh. Caranya kalau Mbak gunakan konsep luas segitiga. Oke ya. Kita gunakan BC-nya 5 di sini. Mbak masukkan saja ya, BC-nya 5 ya. Nah, caranya Mbak mencari AB dulu. AB itu kan sisi miring ya. AB itu sisi miringnya segitiga ABC. Maka AB adalah akar 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kan 25. Nanti AB-nya ketemu. Kalau AB-nya ketemu, apakah CD-nya ketemu? Bisa kita gunakan konsep luas. Luas itu kan rumusnya setengah kalikan alas kalikan tinggi. Lalu luas di sini juga bisa menggunakan alasnya BC, tingginya AC gitu kan. Luas yang di sini saya menggunakan konsep setengah kalikan BC kalikan AC.
Paham ya, Dik ya? Setengah kalikan alas kalikan tinggi. Untuk luasnya di sini berarti kan setengah kalikan alasnya adalah AB. Alasnya AB, tingginya adalah CD ya. Jadi kita gunakan perbandingan luas dua segitiga dalam satu bangun yang memiliki nilai sama kan? Kan ini hilang ya. BC-nya mana? BC-nya ada 5 ya. AC-nya berapa? AC-nya 7. AB-nya berapa? AB kan tadi udah dihitung. AB-nya ada gitu lah ya. Ada nih angkanya. CD-nya ketemu. Oke ya, Dik ya. CD-nya juga ada. Berarti oh maaf, ini nggak cukup ya. CD-nya juga ada. Maka 1 bisa, 2 juga bisa. Maka jawabannya adalah D. Oke guys, kita bahas soal nomor 5 ya. Pada segitiga berikut, berapakah nilainya Z? Apakah bisa nih Z kita cari jika diketahui AB sama dengan BC? AB mana AB? AB sama dengan BC. Nah, apakah Z kita bisa cari? Mencari salah satu sudut jika ketiga sudutnya belum diketahui, maka minimal kita harus mengetahui 3 sisinya ya. Kita bisa menggunakan aturan cos. Kalau hanya ada info AB sama dengan BC, ini masih kurang deh. Karena kita kan juga nggak tahu AB sama BC-nya itu berapa besarnya. Oke ya, berarti 1 saja belum cukup untuk menjawab mencari Z. Untuk yang poin kedua, jika Y sama dengan 50 derajat, Y mana? Hanya info Y-nya 50 derajat, X-nya nggak ada. Z-nya bisa dicari nggak? Nggak bisa. Total sudut segitiga adalah 180. Jadi apabila mencari Z itu minimal kita harus punya sudut Y dan sudut X ya. Karena Z itu nilainya adalah 180 dikurangi Y dan X. X-nya nggak ada. Maka poin 2 saja pun belum bisa menjawab besarnya Z. Terus kalau misalkan digabung Mbak. Kalau digabung gimana? Tadi kan AB sama dengan BC ya. AB sama dengan BC. Lalu Y adalah 50 derajat. Nah nih, Y-nya 50 derajat. Ini membentuk segitiga apa, Dek? Segitiga sama kaki. Kakinya yaitu BC dan AC. Kalau segitiga sama kaki, maka sudut kakinya sama. Jika ini 50, maka Z juga 50 derajat. Begitu ya. Berarti kalau digabung ketemu deh hasilnya. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Apabila besar AB adalah 12, AB itu mana? Ini AB ya, Dek. AB-nya itu adalah 12, maka tentukan besar CD. Berapakah nih CD-nya? Ya, jika CD itu tegak lurus terhadap AB, berarti ini siku-siku ya. Pertanyaannya, apakah bisa mencari CD kalau kita hanya pakai poin ke 1? Sudut CAB adalah 45. Mana sudut CAB? CAB, sudutnya ini 45. Bisa nggak mencari CD? Belum bisa ya Dek ya, karena kalau ingin mencari CD minimal kita harus tahu dulu sisinya AC atau kita harus tahu dulu sisinya AD. Kalau mengetahui sisinya AD nanti bisa pakai apa? Bisa pakai tangan ya, tan desa. Nah ininya ada, nanti nih desanya depannya ketemu ya, atau bisa kayak gini. Bisa nggak kita kalau AC-nya ada masih bisa ketemu, kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai sin 45 adalah demi, depan bagi miring gitu ya. Berarti kalau hanya 1 saja belum cukup ya. Terus next, ternyata ada informasi, berarti poin 1 kita itu ya tutup ya. Kita hanya ke poin kedua. Apabila AC sama CB, AC sama dengan CB, apakah bisa ketemu tingginya? CD-nya ini 45 nggak ada ya. Berarti kan dia membentuk segitiga sama kaki ya Dek ya. Kakinya sama. Oke ya. Nah ini AB-nya 12. Bisa ketemu nggak CD-nya? Iya bisa ya. Kalau dia membentuk segitiga sama kaki, artinya ini membagi 2 kaki sama besar. Karena CD itu jatuh tegak lurus. Oke ya. Nah berarti kita bisa menggunakan Pitagoras. Membagi 2 sama besar berarti kan sini 6 ya. Pitagorasnya ketemu, 9 kuadrat dikurangi 16 kuadrat, nanti X-nya ketemu. Ya, berarti poin 2 saja cukup bisa menjawab. Jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke poin 7. Perhatikan gambar. Segi 5 ABCED terdiri dari 2 segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku ini. AD adalah 3, diketahui AD-nya 3. Oke. Luas AED, mana AED? Ini luasnya ya.
Ternyata luasnya adalah 12. Ini luasnya 12. Pertanyaannya, berapakah jarak E ke AB? E ke AB itu harus jatuh tegak lurus. Ini nih yang ditanya. T-nya ya. Ini siku-siku. Nah, kalau jatuh tegak lurus itu siku-siku. Apakah kita bisa mencari T jika diketahui BD-nya 12? Mana BD? Ini BD tuh. BD-nya 12 ya. BD-nya 12. Sekarang gini deh. Kalau kita mencari T, kita fokus, ini yang ke satu ya. Kita fokus terhadap segitiga AEB. Segitiga AEB. Nah, rumusnya apa? Berarti kan setengah kalikan AB kalikan tinggi. Berarti kan setengah. AB-nya berapa, Mbak? Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kok bisa? Kan BD-nya 12. Ya, BD-nya 12 berarti kan 12 kuadrat dikurangi 3 kuadrat kan ketemu AB. Ya enggak? AB-nya ada gitulah ya, nggak usah kita hitung. Tingginya nggak tahu. Luas AEB berapa, Mbak? Luas AEB bisa kita cari. Berapakah luas AEB? Berarti kan luasnya DAB, AEB ini adalah luasnya DAB dikurangi luasnya AED. Luasnya DAB kurangi luasnya ini. Kan ketemu ini. Ya, bisa nggak kita mencari luasnya DAB? Bisa. Setengah kalikan alas kalikan tinggi. AB-nya kan tadi udah ketemu pakai teorema Pythagoras ya. AED-nya mana? Ketemu 12. Oke, luasnya ada, setengah AB-nya tadi ada, kita hitung ya pakai Pythagoras, tingginya ketemu. Berarti satu saja cukup. Paham ya, Dek, gambarannya ya? Gini ya, AB itu Mbak dapat dari sini tadi. Akar DB kuadrat kan 12 kuadrat ya, dikurangi 3 kuadrat ya, 3 kuadrat ketemulah AB. Kita masukkan angkanya. Paham ya? Berarti satu aja cukup. Cek nomor 2. Apakah kita bisa mencari jarak E ke AB jika diketahui AB-nya 12? Jika diketahui AB-nya 11, hanya diketahui AB-nya 11. Ketemu nggak, Dek? Ketemu enggak ya? Ketemu dong. Pakai apa, Mbak? Pakai cara yang tadi. Luas AEB sama dengan setengah kalikan alas kalikan tinggi. Berarti kan setengah, AB-nya 11 kan? Ya, tingginya enggak tahu. Luas AEB dari mana? Sama aja kayak tadi. Berarti luas segitiga besar DAB kurangi luas segitiga kecil AED. AED-nya berapa? 12. DAB-nya berapa? Setengah kalikan alas, gitu kan? DAB kalikan alas, alasnya kan 11 tuh. Tingginya berapa? Tingginya 3. Ya enggak? Luasnya ini ada. Ya, maka nanti tingginya ketemu. Oke, 1 bisa, 2 juga bisa. Maka jawabannya adalah D.